Selamat sore kelas matematika diskrit. Topik kali ini yang akan dibahas mengenai kombinatorial. Apa saja? Yang pertama, masalah koefisien binomial. Yang kedua, mengenai pigeonhole principle. Materi ini diambil dari bahan kuliah matematika diskrit yang dibuat oleh Bapak Rinadi Munir, Program Studi Teknik Informatika ITB. Koefisien binomial. Ya. Seperti kita ketahui, X ditambah Y pangkat 0 itu kan sama dengan 1. X ditambah Y pangkat 1 sama dengan X plus Y. X ditambah Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. X ditambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Dan seterusnya, berarti secara umum X ditambah Y pangkat N sama dengan kombinasi N, 0 X pangkat N ditambah kombinasi N, 1 X pangkat N min 1 Y plus 1 dan seterusnya sampai dengan X kombinasi N, N Y pangkat N, atau tanda tambah yang berturutan ini disingkat menjadi sigma. K sama dengan 0 sampai N kombinasi NK X pangkat N min K Y pangkat K. Ya, jadi kalau dimasukkan K-nya 0, di sini jadi 0, CN 0, ini ya K-nya 0, X-nya jadi X pangkat N, ini ya K-nya 0, Y pangkat 0 adalah 1. Koefisien untuk X, NK, YK adalah kombinasi NK. Bilangan kombinasi NK disebut koefisien binomial. Nah, koefisien-koefisien tersebut bisa diperoleh dari segitiga Pascal. Ya. Idenya ini membuat satu di sini, kemudian baris berikutnya satu bersatu, kemudian baris berikutnya ini satu. Nah, angka 2 ini diperoleh dari yang sebelumnya dijumlahkan. Ini satu dengan satu ini dijumlahkan dapat 2, kemudian 1. Buat lagi satu ke sana, gitu. Angka 3 ini diperoleh dari 1 ini ditambah 2 dapat 3, kemudian 2 ditambah 1 dapat 3, kemudian 1 sebelah kanan, dan seterusnya. Ya. Jadi secara berapa baris nih, 1, 2, dan seterusnya. Ya, jadi angka ini kita mulai baris berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 6 gitu ya. Nah, kita buat 1, 5 ini diperoleh dari mana? Baris sebelumnya itu 1 ditambah 4, 5. Kemudian 10 ini diperoleh dari mana? 4 ditambah 6. Ya, dari baris sebelumnya. 10 ini di mana? 6 ditambah 4 sama 10. Kemudian 4 tambah 1 dan 5. Ini kan terbentuk baris ini, kita bentuk baris barunya, dan seterusnya ya. Segitiga Pascal yang indah gitu ya, seperti ini, lihat ya. Nah, ya ternyata ini adalah Sn plus 1 sama dengan ini ya, barisan ya. Yang indah sekali lihat. Nah, kita lanjutkan. Contoh, jabarkan 3x min 2 pangkat 3. Nah, penyelesaian. Nah, ya A-nya di sini adalah 3x ya. B-nya sama dengan min 2 ya. Jadi kita pakai A ditambah B pangkat 3 gitu ya. C 3,0. A pangkat 3 ditambah C 3,1. A kuadrat. B pangkat 1 ditambah C 3,2. A pangkat 1 B kuadrat ditambah C 3 B pangkat 3. Nah, kemudian kita hitung kombinasi 3, 0 nilainya 1. Di sini A pangkat A-nya diisi dengan 3x, berarti 3x pangkat 3. Kemudian
kombinasi 31 nilainya 3, A-nya diisi menjadi 3X, ya. B-nya diisi dengan min 2, gitu ya. Kombinasi 32 itu sama dengan 3, A-nya diisi dengan 3X, B-nya diisi dengan min 2, gitu ya. Kemudian C33 nilainya 1, gitu ya. B-nya diisi dengan min 2. Nah, kalau dihitung hasilnya adalah 27x pangkat 3 min 54x kuadrat ditambah 36x dikurangi 8. Contoh, tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan x min y pangkat 5. Ya. Jadi katanya penyelesaiannya x min y pangkat 5 sama dengan ini diubah tiap kali menjadi x ditambah y pangkat n, itu ya. Berarti ini diubah menjadi x ditambah min y pangkat 5, ya. Suku keempat adalah kombinasi 53, ya. X pangkat 5 min 3 min y pangkat 3. Berarti sama dengan min 10 x kuadrat y pangkat 3. Lanjutnya, contoh. Buktikan bahwa sigma K sama dengan 0 sampai N, CNK sama dengan 2 pangkat N. Nah, setiap kali menyelesaikan koefisien binomial, ambil bentuk umumnya dulu penyelesaiannya, ya. X plus Y pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0N, kombinasi NK X pangkat N min K Y pangkat K. Ini bentuk umumnya. Nah, dalam hal ini berarti X-nya sama dengan Y sama dengan 1. Kita isikan, ya, karena di sini ada 2 kan, ya. Berarti kita isikan 1 ditambah 1 N, ya. Kemudian ininya dijabarkan. X, N, K, X-nya diganti 1, Y-nya diganti 1. Nilai ini kan sama dengan sigma kombinasi NK. Akhirnya ini 1 tambah 1 adalah 2 pangkat N sama dengan sigma K dari 0 sampai N CNK. Contoh berikutnya, ini diambil dari buku Rosen bab 64. Buktikan bahwa sigma K sama dengan 0 sampai N, 2 pangkat K kombinasi NK sama dengan 3N. Penyelesaian, jadi setiap kali kalau menyelesaikan kombinatorial, ambil bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah X ditambah Y pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N, kombinasi NK, X pangkat N min K, Y pangkat K. Kemudian kita ambil X di sini sama dengan 1, Y sama dengan 2. YX 1 ditambah 2 pangkat N, karena ini minta 3, ya. Sigma K sama dengan 0N, C NK, X-nya diisi dengan 1 N min K, 2-nya Y-nya diisi dengan 2 pangkat K. Nah, kalau ini dihitung 1 tambah 2 adalah 3 pangkat N, berarti sama dengan kombinasi sigma K sama dengan 0 sampai N, kombinasi N, K 2 pangkat K. Materi berikutnya mengenai pigeonhole principle. Bayangannya seperti ini. Jadi pigeonhole principle diterjemahkan prinsip sarang burung merpati. Ini bayangnya ini burung merpatinya, ya. Prinsip sarang merpati, ya. Jika N plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Bukti, ya. Misalkan tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah N. Tapi ini kontradiksi karena jumlah objek paling sedikit N plus 1 dari soalnya, ya. Berikutnya,
Prinsip sarang merpati jika diterapkan dengan baik akan memberikan hanya objek-objek yang ada dan bukan memberitahu bagaimana mencari objek tersebut dan berapa banyak. Pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak diberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor. Contoh ya. Dari 27 orang mahasiswa, paling sedikit terdapat 2 orang yang namanya diawali dengan huruf yang sama. Ya, karena hanya ada 26 huruf dalam alfabet. Ya. Ini 26 huruf alfabet, mahasiswanya ada berapa? 27 orang. Ya. Jika kita menganggap 27 huruf awal dari nama-nama mahasiswa sebagai merpati dan 26 huruf alfabet sebagai 26 buah lubang merpati, kita dapat menetapkan pemasangan 27 huruf awal nama ke 26 huruf alfabet seperti halnya pemasangan merpati ke sarang merpati. Menurut prinsip sarang merpati, berapa huruf awal alfabet dipasangkan dengan paling sedikit 2 huruf awal nama mahasiswa. Contoh lain, misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil? Penyelesaian: jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka N-nya ada 3. Ya. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit N plus 1, yaitu ada 4 bola, maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Jika hanya diambil 3 buah, maka ada kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna satu sama lain. Jadi, 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari kotak untuk menjamin terambil sepasang bola yang berwarna sama. Lanjutkan. Prinsip sarang merpati yang dirampatkan, ya, jika M objek ditempatkan dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat 1 kotak yang berisi minimal pembagian yang dibulatkan M besar dibagi N. Ini dibulatkannya ke atas ya objeknya ya. Contoh, di antara 50 orang mahasiswa terdapat paling sedikit ya pembagian 50 dibagi 12 ya, karena 1 tahun itu adalah 12 bulan. Kalau dibulatkan ke atas itu sama dengan apa? 5 orang yang lahir pada bulan yang sama ya. Jadi kalau kita kalikan 5 kali 12 itu sebetulnya berapa? 60 ya. Ya 4 jadi 5 dibagi 12 itu kan 4, berapa gitu kan. Nah, kalau dibulatkan ke atas menjadi 5 ya. Berikutnya, tinjau kembali contoh 18. Berapa paling sedikit jumlah bola yang harus diambil dari kotak sehingga 3 pasang bola yang setiap pasangnya berwarna sama terambil? Penyelesaian: 3 pasang bola yang setiap pasang berwarna sama berarti semuanya 6 buah bola ya. 3 kali 2 ada 6 ya. Pada masalah ini N masih tetap sama dengan 3, yaitu jumlah warna, dan kita perlu mengambil paling sedikit mama besar buah bola untuk memastikan bahwa dibulatkan ke atas M dibagi 3
sama dengan 6 bola. Mengandung setiap pasang bola yang berwarna sama. Nilai M itu kalau dihitung sama dengan adalah 3 kali 5 ditambah 1 sama dengan 16. Jika kita hanya mengambil 15 bola, ya, maka mungkin saja hanya terambil 2 macam bola yang berwarna sama. Jadi, jumlah 16 buah bola adalah jumlah minimal yang perlu kita ambil dalam kotak untuk memastikan 3 pasang bola yang setiap pasang berwarna sama terambil. Kelas Matematika Diskrit, materi kali ini sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo kita semangat belajar.